Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fisika 12.1 yang beranggotakan Saya Akan Denok. saya Muhammad Abdul Haq, Saya Kais Pratama. Saya Nafis. Jadi di sini kami berempat akan menjelaskan tentang fisika inti dan radioaktivitas. Jadi sebelum itu kita akan menjelaskan pengertian dan contoh soal. Jadi yang pertama pengertian fisika inti. Jadi fisika inti adalah cabang ilmu fisika yang berfokus pada studi tentang inti atom, termasuk komposisi, struktur, dan dinamika partikel subatomik seperti proton dan neutron. Cabang ilmu ini berkembang pesat sejak awal abad ke-20, terutama sebuah penemuan inti atom oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Fisika inti juga membahas gaya fundamental yang bekerja di dalam inti atom, seperti gaya nuklir kuat yang bertanggung jawab atas kestabilan inti, serta gaya nuklir lemah yang berperan dalam peluruhan radioaktif. Selain itu, bidang ini juga mengkaji berbagai jenis reaksi nuklir, seperti fisi atau pembelahan inti atom dan fusi, penggabungan inti atom, yang menjadi dasar dari berbagai aplikasi teknologi modern. Dan aplikasinya, fisika inti banyak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pembangkitan energi nuklir hingga kedokteran. Pembangkit listrik tenaga nuklir memanfaatkan reaksi fisi untuk menghasilkan energi yang digunakan dalam skala besar. Selain itu, fisika inti juga memainkan peran penting dalam kedokteran nuklir, seperti dalam pencitraan medis, menggunakan radiostrobe dan terapi radiasi untuk pengobatan kanker. Di bidang penelitian, fisika inti juga digunakan dalam eksplorasi asal-usul alam semesta melalui studi tentang reaksi nuklir di bidang bintang dan partikel subatomik di akselerator partikel. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang soal fisika inti. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, saya akan membahas salah satu contoh rumusnya. Dimulai dari rumus inti. Ini ada delta M dalam kurung A min Z kali MN tambah Z kali MP min ML. Nah, ini tuh delta M ini sebagai defek massa, A-nya ini sebagai nomor massa, jumlah proton dan neutronnya. Z-nya ini sebagai nomor atom atau jumlah proton, Mn sebagai massa neutron, Mp sebagai massa proton, dan Ml sebagai massa intinya. Nah, Z-nya tadi sama seperti yang ini. Oke, lanjut kita ke yang radioaktivitas. Nt sama dengan N0 kali NO kali E pangkat min XT. Nah, Nt ini sebagai jumlah inti secara umumnya. N0 atau ya N0 itu tuh jumlah inti mula, dan E sebagai bilangan natural, X-nya ini sebagai konstanta peluruhan, dan X-nya ini sebagai waktu peluruhan, atau T-nya ini sebagai waktu peluruhan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Satu contoh dari soal radioaktivitas. Sebuah sampel radioaktif memiliki 4000 BQ. Waktu paruh sampel tersebut adalah 6 hari. Berapa aktivitas setelah 24 hari? Pertama kita tulis diketahui A0 sama dengan 4000, T1 T2 sama dengan 6 hari, T sama dengan 24 hari. Ditanya A-nya, jawab A sama dengan A0 dikali setengah pangkat M. Kita mencari N-nya dulu. Habis cok spidolnya. Kita cari dulu N-nya. N sama dengan T per T1 T2. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kita masukin yang A-nya 4000 dikali setengah pangkat 4 sama dengan 4000 dikali 1/16
Kita beli. Hasilnya 250 kg. Selanjutnya adalah pengertian dari radioaktivitas. Jadi radioaktivitas adalah fenomena alami atau buatan di mana inti atom yang tidak stabil mengalami peluruhan dengan memancarkan radiasi dalam bentuk partikel alfa, partikel beta, atau sinar gamma. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh Henry pada tahun 1896 saat meneliti sinar yang dipancarkan oleh garam uranium. Kemudian Marie Curie dan Pierre Curie melanjutkan penelitian tentang unsur radioaktif seperti radium dan polonium. Inti atom mengalami peluruhan radioaktif untuk mencapai keadaan yang lebih stabil dengan melepaskan energi dalam bentuk radiasi. Waktu yang diperlukan untuk separuh jumlah inti radioaktif meluruh disebut waktu paruh, yang berbeda-beda tergantung pada jenis unsur radioaktivasi. Selanjutnya adalah soal dari radioaktivasi. 1, 2, 3. Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit soal ada satu soal tentang reaksi inti fisika. Di sini ada reaksinya. Jadi untuk penyelesaiannya kita harus mengetahui nomor atom dan nomor pisahnya dulu. Karena untuk menyelesaikan persoalan ini kita harus mengetahui bisa menggunakan dengan hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa. Jadi yang anggapnya X ini tuh X, A, dan B. A di sini itu nomor atom dan yang B di sini nomor massa. Jadi kita cari dulu nomor atomnya. Jadi yang di bawah ini ada 7, 8, dan 1. Penyelesaiannya tuh ini 7, kita permisalan X ini jadi A tambah A sama dengan 8 ditambah 1. A sama dengan 8 tambah 1, 9 dikurang 7 sama dengan 2. Untuk mencari nomor massanya kita pakai yang di atas. Ada 4, 17 sama 1. Penyelesaiannya sama seperti yang ini. Caranya 4 ditambah A sama dengan 17 ditambah 1. A-nya sama dengan ini 7. Iya cok. Ya, jadi untuk cari yang nomor massanya sama seperti yang mencari nomor atom. Jadi di sini ada 4, 7, dan 1. Jadi caranya 7 tambah 1 di sini ada 8. 4 pindah ke sini terus jadi ini kurang 4 sama namanya 4. Jadi untuk nilai X nya, X A sama B nya itu sama dengan X 2 sama 4. Jadi untuk partikel yang cocok dengan reaksi ini penyelesaiannya itu adalah partikel alfa. Jadi ya